Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita sudah bangun pada pagi ini dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai semua pendengar dimanapun berada sebelum beraktivitas di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 7 April 2022. Lukas pasal 19 ayat 38 sampai 40. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Sambutan dan penolakan. Akhirnya perjalanan Yesus hampir mencapai garis akhir. Ia sudah semakin dekat ke Yerusalem. Ia tidak hanya mengetahui apa yang akan terjadi di depannya, tetapi juga mengetahui bahwa sebentar lagi misi yang diembannya sebagai Mesias akan mencapai puncaknya. Maka tiba waktu bagi Yesus untuk menyatakan kemesiasannya secara frontal. Sesuai dengan nubuat Zakaria dalam pasal yang ke-9 ayat 9-10. Mesias sebagai Raja akan masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai muda. Pernyataan secara terang-terangan ini diperlukan agar terbuka pula semua sikap orang yang ada di sekitarnya selama ini, mungkin yang tersembunyi, sehingga jelas siapa yang menerima Kristus yang menjadi kawan dan siapa yang lawan yang menolak dia. Saudara, sambutan gegap gempita ini membuat para murid dan pengikut Yesus yang begitu luar biasa menunjukkan bahwa masyarakat menerima kehadiran Mesias. Dengan mengutip Mazmur 118 ayat 26 yang biasa dikumandangkan pada perayaan Pondok Daun, para murid menyambut Dia yang datang dalam nama Tuhan menuju tahta kerajaan di Yerusalem. Namun Yesus tahu bahwa apa yang mereka teriakkan dan harapkan sesungguhnya berbeda dengan sesungguhnya. Mereka tidak tahu apa yang mereka teriakkan, sebab Yesus tahu bahwa yang mereka maksudkan, bahwa mereka mengharapkan Raja yang akan melepaskan Israel, akan menjadi Raja yang duduk di bait Allah, dan pada akhirnya mereka akan menolak Dia. Karena itu penyambutan yang megah ini sekaligus merupakan awal sengsaranya. Sambutan yang gegap gempita itu segera mendapatkan protes dari para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun Yesus menolak protes mereka dan menegaskan bahwa batu-batu akan bersorak bila suara manusia dibungkam atau didiamkan. Jelaslah bagi kita saudara sekalian siapa kawan, siapa lawan. Orang Farisi dan kelompok yang selama ini menentang Yesus, yang sekaligus mewakili kelompok orang banyak, terbukti kelak merekalah yang akan menyalibkan Yesus. Dan warga Yerusalem sendirilah yang akan bangkit menentang Yesus. Untuk itulah Yesus secara pribadi meratapi Yerusalem. Sebab orang-orang yang bersorak-sorai menyambut Dia, terbukti bahwa mereka jugalah yang akan berteriak, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Itulah sebabnya Lukas melaporkan bahwa Yesus menangis, sebab Ia mengasihani umat itu yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat karena mereka menolak juru selamat. Kata menangis, saudara sekalian, dalam bahasa Yunani tidak hanya berarti meneteskan air mata. Kata itu menunjukkan terjadinya ratapan, raungan, tangisan, rasa sesak di dada, isak dan tangis jiwa yang menderita. Sebagai Allah, Yesus menampakkan bahwa bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Allah atas kehilangan umat manusia yang Ia kasihi dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Pada momen inilah Yesus sekaligus menubuatkan penghancuran kota Yerusalem yang akan terjadi 40 tahun kemudian pada tahun 70 Masehi di masa Kaisar Titus, ketika Yerusalem diruntuhkan oleh tentara Romawi dan beratus-ratus ribu orang Yahudi akhirnya terbunuh. Saudara-saudaraku, pada kelompok manakah kita berada?
kelompok yang menyambut dengan sukacita dan sorak-sorai, walau mereka tidak tahu apa makna dari sambutan mereka, atau kelompok yang menolak secara terang-terangan, sekalipun mereka melihat banyak perbuatan Yesus yang menakjubkan, tapi mereka gagal mengenal Yesus yang sesungguhnya. Saudara, bagaimana Yesus menghadapi penolakan itu? Yesus memberikan teladan supaya ia tidak membalas dengan kekerasan dan balas dendam. Kiranya hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita saudara sekalian. Sikap yang baik menghadapi penolakan adalah kelemah lembutan seperti Kristus, kesabaran serta kerendahan hati. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apakah bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal Raja Damai itu? Saudara, marilah kita menyerahkan hidup kita padanya, supaya kita segera memperbaiki kehidupan kita. Ingatlah bahwa setiap kali kita membangkang dan memberontak kepada Tuhan, sesungguhnya Ia sedang menangisi kita. Supaya kita dapat menjadi alat kesaksian bagi dunia ini, bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang telah mengalami pendamaian dengan Allah dan juga pendamaian dengan sesama. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena firman-Mu pada pagi hari ini menuntun kami sebelum kami beraktivitas. Kami mengucap syukur karena Kristus taat sampai mati, yang kemudian mengerjakan pendamaian yang mewakili kami untuk mati di kayu salib, supaya kami menikmati keselamatan di dalam Dikau. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya belajar kepada Kristus dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kami menghadapi segala situasi yang buruk sekalipun dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, supaya dalam hati yang penuh pertobatan, dalam kerendahan pengakuan bahwa kami sesungguhnya bukanlah orang yang sempurna, tapi kami menyerahkan diri dalam kuasa-Mu, supaya kami dapat menjadi alat kesaksian bagi dunia ini. Supaya mereka tahu bahwa kami adalah murid-murid Kristus, yang telah mengalami kasih-Mu yang sempurna itu ketika Engkau mati di atas kayu salib. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu dalam sepanjang aktivitas kami di hari ini. Saudara-saudara pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, tolonglah mereka Bapa. Sempurnakan sukacita mereka mengiring Dikau. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, biarlah mereka terus berpaut kepadamu, meminta pertolongan kepadamu, memuliakan Dikau, supaya dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami memperoleh jalan keluar yang terbaik. Sertai dan tuntunlah kami sepanjang hari ini Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.